Udah malam. Ya, Rena sama Askara juga nungguin. Nanti ya, ntar kemalaman. Mari Tante. Saya ada tugas buat kalian. Menggali makam. Tidak usah, besok pagi saja. Saya akan share log lokasinya dan kita langsung ketemu di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini. Frozen, Om Deva. Halo sayang. Aduh. Halo, sayang. Alah, itu Om Deva. Halo. Halo, Aisyah. Wah, ini Tante sama seluruh pasukan Pondok Pelita. Rame-rame datang ke sini. Iya, maaf ya. Iya, oke, terima kasih. Surprise, maaf ya kayak apa, jadi kita bedol desa gini ya. Iya, jadi maksud kedatangan kami sini mau jenguk Zidan. Katanya Zidan sakit ya, habis apa tenggelam atau apa gitu. Iya, tapi udah mendingan banget kok Tante, udah lebih baik. Udah lebih baik ya, syukurlah. Tadi apa bawa apa nih? Kita juga bawa masakan. Buat Kirana, ini rame-rame kesini pada mau nengokin Zidan ini katanya. Oma. Ya Zidan. Halo. Oh, iya. Hai Kirana. Kamu beneran udah sehat? Iya udah sembuh mah. Oma boleh pegang ya? Oh iya dik, udah gak demam kamu. Aku takut kalau Zidan makin lama makin akrab dengan Tante Rosa. Aku harus gimana sekarang? Kirana pasti sedang cemas. Apalagi jika melihat kedekatan Tante Rosa dan Zidan seperti ini. Kalau melihat Tante Rosa dan Zidan, kayaknya ada ikatan batin yang kuat di antara mereka. Seperti ikatan batin antara nenek dan cucunya. Mungkin saya harus jelaskan lebih dahulu kenapa saya kurang setuju dengan keputusan anak saya. Jadi seperti saya tadi bilang, sebagai seorang ayah, melihat Kirana yang belum menikah tapi memutuskan untuk mengadopsi anak itu sama saja akan menyulitkan masa depannya dalam mendapatkan pasangan. Benar kan, Bu? Saya mengerti kecemasan Bapak, apalagi sebagai orang tua. Tapi keputusan Mbak Kirana untuk mengadopsi Zidan, saya tidak bisa ikut campur. Itu semua keputusan dan haknya Mbak Kirana sendiri. Saya datang ke sini bukan untuk mengajukan pembatalan adopsi, Bu. Tapi saya hanya ingin tahu kronologi adopsinya Zidan itu dari sudut pandang Ibu sebagai pengurus panti asuhan. Saya dan Mbak Kirana belum lama kenal. Baru beberapa bulan lalu saja. Dan Mbak Kirana hanya beberapa kali datang ke sini bertemu Zidan. Setelah pertemuan itu, Mbak Kirana langsung memutuskan untuk mengadopsi Zidan. Berarti Kirana sama Zidan belum terlalu kenal dekat ya, Bu? Betul, Pak. Sama halnya dengan seperti saya. Baru beberapa bulan saja. Jadi hanya beberapa bulan saja ya, Bu ya? Tapi dari sebelum Zidan diadopsi, kami pihak panti melakukan penelitian kelayakan Mbak Kirana sebagai orang tua angkat. Dari segi aspek psikologis dan ekonomi. Dan semua itu prosesnya berjalan dengan lancar. Ya. Bu, kira-kira ada nggak dokumen-dokumen yang bisa saya dapatkan tentang asal-usul Zidan? Dokumen tentunya saja ada. Tapi maaf, saat ini saya belum bisa menunjukkannya ke Bapak. Kenapa tidak bisa, Bu? Saat ini panti asuhan sedang melakukan penertiban dan perapihan arsip. Mungkin nanti jika sudah siap, saya bisa menghubungi Bapak kembali. Padahal dokumen itu adalah satu-satunya petunjuk yang bisa memastikan identitas asli dari Zidan. Tapi cepat atau lambat, asal-usul Zidan akan segera terkuak.
Maaf nih, apa nggak sebaiknya kamu bantuin Zidan makan? Kan Zidan lagi kurang enak badan. Tapi tadi Zidan mau makan sendiri Tante. Aku nggak mau maksa dia. Ya tapi kan kasihan. Dulu juga waktu anak Tante Roy sakit, Tante selalu bantuin dia. You know, makan atau apa, ya suapin kayak apa kayak. Supaya lebih menenangkan dan juga comforting anaknya. Aku tahu apa yang terbaik buat anak aku dan aku nggak mau maksain. Ya Tante kan cuma mengingatkan kamu bagaimana cara yang memperhatikan anak, apalagi kan dia lagi nggak sehat, ya kan? Jadi nggak ada salahnya kalau more attention ke anak kamu. Ini kenapa ya Bu Bos ya? Kok kayaknya agak marah gitu, agak kesel sama Mbak Kirana. Ibu kenapa ya sama Mbak Kirana? Kok sampai seemosi ini? Saya minta maaf ya, saya jadi carried away, agak terbawa emosi. Tante minta maaf. Ya karena Zidan ini mengingatkan saya terhadap anak Tante Roy waktu dia masih kecil. Dia mirip sekali. Apa Tante Rosa sudah mulai curiga ya? Kalau sebenarnya Zidan adalah anak kandung Roy. Makanya dia bersikap seperti itu di depan Kirana. Kenapa suasana makannya jadi nggak enak begini? Mudah-mudahan Tante Rosa nggak curiga kalau Zidan adalah anaknya Roy, cucunya Tante Rosa sendiri. Zidan, kamu kenapa nak? Ayo oke? Ya Allah, itu kenapa Zidan? Zidan kok pucat banget mukanya? Kak Zidan sakit lagi. Kira-kira ini Zidan kenapa ya? Iya, Zidan mual-mual ya? Biar aku aja Tante. Zidan kenapa nak? Apa karena efek ini ya? Apa masih ketelan banyak air jadi dia mual gitu? Atau gimana ya? You oke? Nak, apa yang kamu rasain? Mual? Pusing? Ya Allah, demam lagi. Obatnya udah diminum belum? Iya, aku tahu Tante, aku tahu. Sepertinya Kirana takut sekali saya dekat sama Zidan. Kenapa ya? Nggak mungkin Kirana bersikap seperti ini. Ya karena panik melihat Zidan sakit. Semoga Tante Rosa nggak tersinggung dengan sikap Kirana barusan. Malah aku jadi nggak enak sama Tante Rosa. Kirana, Zidan dibawa aja ke kamar. Iya, biar langsung minum obat aja. Terakhir minum obat jam berapa? Maksudnya biar jeda gitu minum obatnya. Tadi siang udah Kak. Ya sekarang udah bisa dikasih obat lagi sih. Aku pulang ke rumah sakit. Ya Allah. Atau enggak gini deh, Devan bawa ke rumah sakit aja boleh nggak? Oh iya boleh Tante, iya bener. Iya betul, dibawa ke rumah sakit aja ya Kirana. Iya Mbak, biar ketahuan itu pas diperiksa. Gara-gara apa gitu loh? Aduh, nggak usah deh. Ini kayaknya demam biasa. Tadi juga diminumin obat langsung turun kok panasnya. Ya tapi kondisinya beda sekarang. Kamu kan bisa lihat, takutnya makin parah nanti. Kasihan loh anak kamu. Udah dibawa ke rumah sakit aja yuk. Aduh, ini kenapa ya? Tadi nggak kenapa-napa kok. Udah sembuh, udah sehat lagi tadi. Gini loh Kirana, ini kan memang tadi nggak kenapa-napa. Tapi ini kan sekarang lihat kondisinya seperti ini dan mukanya udah mulai merah gitu lagi. Takutnya something happen, please. Atau gini deh, saya telepon dokter, saya boleh telepon dokter langganan supaya datang ke sini untuk memeriksa Zidan dulu ya Allah. Ya, boleh? Iya udah Tante, Kirana minta tolong ya. Oke, saya telepon ya. Belum diangkat lagi, come on pick up the phone. Mama nggak akan pernah ninggalin kamu. Apapun yang terjadi. Ya, kita akan selalu bersama. Saya dan Mbak Kirana belum lama kenal.
Baru beberapa bulan lalu saja. Dan Mbak Kirana hanya beberapa kali datang ke sini bertemu Zidan. Setelah pertemuan itu, Mbak Kirana langsung memutuskan untuk mengadopsi Zidan. Apakah kecurigaanku ini benar? Apakah Zidan sebenarnya anak kandung Kirana? Lalu makam siapa yang kemarin aku datangi? Makam anak perempuan. Lahir dan meninggal di hari yang sama. Anakmu perempuan ya? Iya Pak, perempuan. Yasmin Ibnatun Kirana. Jangan-jangan makam itu hanya makam palsu yang sengaja dibuat oleh Kirana untuk membohongi aku. Apa yang terjadi dengan anak saya, Dok? Sebelumnya Zidan mengkonsumsi apa ya, Bu? Tadi Zidan makan ayam goreng, sup ayam, dan sup asparagus kepiting. Benar diagnosa saya, Zidan punya alergi makanan. Memangnya Zidan alergi apa? Ya tadi yang dimakan tuh cukup banyak. Ada ayam goreng, sup ayam, sup asparagus itu kan kayak isinya kepiting ya Tan sama udang. Ya, apa mungkin dia alergi? Ya, bisa jadi kepiting ya, kalau ayam kan udah biasa. Jangan-jangan kepiting atau udang. Benar juga sih. Mungkin Zidan alergi kepiting atau udang ya. Kalau Zidan mengidap asma dan sinusitis sih aku tahu. Cuma aku baru tahu aja kalau dia alergi kepiting. Jadi alergi seafood ya dok ya? Atau gini, mungkin sewaktu di panti asuhan Zidan gak pernah mengkonsumsi any kind of seafood gitu. Jadi ibu panti tidak tahu dan juga tidak mengerti bahwa dia punya alergi. Oh God. Ya mungkin begitu Tante. Tapi yang bisa kita syukuri adalah atas kejadian ini paling nggak kita jadi tahu kan. Ya kedepannya kita harus bisa milih-milih makanan mana yang tidak membuat Zidan jadi alergi. Aduh, Tante jadi nggak enak nih. Tante minta maaf ya karena Tante yang bawa makanan sup asparagus kepiting dan udang. Roy juga alergi kepiting dan udang. Dia alergi seafood. Kenapa bisa sama ya? Jangan-jangan dugaanku selama ini memang benar. Ini tadi saya sudah suntikan obat anti alergi untuk Zidan. Insya Allah nanti ketika dia bangun, kondisinya akan jauh lebih baik. Tolong dijaga supaya jangan mengkonsumsi kepiting lagi ya. Baik dokter, saya akan pantau dia agar dia tidak makan kepiting dan lain-lain. Kalau begitu saya permisi. Ya. Oke, terima kasih ya dok ya. Thank you so much. Dokter emang selalu bisa diandalkan. Biar saya antar ya. Makasih ya dok. Ya. Zidan, makasih sehat ya nak ya. Oma minta maaf. Oma nggak tahu kamu punya alergi. Cepat membaik ya. Tante, Zidannya lagi tidur. Takutnya kebangun. Kenapa setiap kali saya mendekati Zidan, Kirana tuh selalu defensif? Apa yang sebenarnya disembunyikan dan khawatirkan? Kita tunggu di luar aja yuk Tante. Oke, saya juga sekalian mau pamit kok. Udah malam. Ya, Rena sama Askara juga nungguin. Nanti ya, ntar kemalaman. Mari Tante. Saya ada tugas buat kalian. Menggali makam. Tidak usah, besok pagi saja. Saya akan share lokasinya dan kita langsung ketemu di sana.